Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Ervina Maulida, SPD MBA, selaku dosen penguji. Yang terhormat Ibu Mayang Rianti, SIKOM MIKOM, selaku dosen pembimbing. Yang terhormat Ibu Asri Aryati, selaku mentor praktikan di PT Krama Yudara Otomotor. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Junaidi dengan NIM 17096230072, mahasiswa program studi S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil praktik kerja lapangan yang telah saya laksanakan di Unit Human Resource Development di PT Krama Yudara Otomotor, Jakarta, selama 5 bulan dari bulan Januari sampai dengan bulan Mei. Melalui presentasi ini, saya akan menjelaskan terkait profil perusahaan, bidang usaha, pelaksanaan pekerjaan selama PKL, kendala yang dihadapi, beserta solusi yang dilakukan. Kemudian ditutup dengan kesimpulan serta relevansi pengalaman PKL dengan ilmu yang saya pelajari selama perkuliahan. Pada profil perusahaan, praktikan melakukan PKL di PT Krama Yudara Otomotor atau biasa disebut dengan KRM, yang merupakan perusahaan yang berdiri pada tahun 1973 dan bergerak pada bidang perakitan kendaraan bermotor merek Mitsubishi Fuso. Perusahaan ini berlokasi di Jalan Raya Bekasi, kilometer 21-22 Cakung, Jakarta Timur. Visi dari perusahaan ini adalah menjadi perusahaan perakitan kendaraan komersial termuka di Asia dalam kelompok Daimler Truck Asia. Sedangkan untuk misinya itu meliputi menjadi perusahaan terpercaya dalam merakit kendaraan Mitsubishi Fuso, memperkuat daya saing perusahaan di tingkat regional maupun global, serta menjalankan seluruh kegiatan operasional sesuai dengan peraturan yang berlaku. Melalui visi misi tersebut, perusahaan berkomitmen menjaga kualitas produk sekaligus meningkatkan daya saing industri otomotif di Indonesia. Oke, selanjutnya ada struktur organisasi. PT Krama Yudara Otomotor sendiri itu dipimpin oleh Presiden Direktur, lalu di bawahnya itu dibagi menjadi dua bagian utama yang dipimpin oleh Vice President of Administrasi dan juga Vice President of Production. Untuk administrasi itu dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu Financial Director, lalu ada Procurement Director, lalu ada GA dan HR Director. Lalu untuk bagian produksi itu dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu produksi PE dan juga maintenance divisi. Lalu yang kedua itu ada PPIC atau QC divisi. Pada pelaksanaan PKL, saya ditempatkan di unit Human Resource Development. Nah, dalam unit tersebut terdapat pembagian tugas yang jelas mulai dari pimpinan HRD hingga staf administrasi yang bertanggung jawab terhadap berbagai kegiatan kepegawaian seperti rekrutmen, administrasi karyawan, pelatihan, pengelolaan data, hingga pengarsipan dokumen. Pada bidang bisnis perusahaan, PT Krama Yudara Otomotor itu bergerak pada industri otomotif yang berfokus pada perakitan kendaraan niaga Mitsubishi Fuso. Kegiatan perusahaan dimulai dari penerimaan komponen, penyimpanan, distribusi ke lini produksi, proses welding, painting, hingga perakitan akhir atau trimming. Nah, produk yang dihasilkan antara lain Mitsubishi Fuso Cold Diesel, Fuso FM atau FM, dan juga Vector Series yang digunakan pada sektor logistik, perdagangan, dan perkebunan di Indonesia. Walaupun saya ditempatkan di bagian HRD dan tidak terlibat langsung dalam proses produksi, saya memahami bahwa keberhasilan proses produksi juga dipengaruhi oleh pengelolaan sumber daya manusia yang baik, karena HRD berperan dalam menyediakan tenaga kerja yang kompeten serta mengelola administrasi kepegawaiannya. Dalam pelaksanaan kerja, praktikan memperoleh beberapa tugas utama. Yang pertama adalah pengelolaan dan juga pengarsipan dokumen karyawan, di mana praktikan mengumpulkan dokumen karyawan, memeriksa kelengkapannya, kemudian mengelompokkannya berdasarkan periode 5 bulan terakhir. Lalu setelah itu dokumen di-scan untuk menghasilkan arsip digital. Nah, hasil scan tersebut disimpan pada folder elektronik yang sudah disiapkan perusahaan, sedangkan dokumen fisiknya itu nanti disimpan di dalam map lalu ditempatkan kepada lemari arsip berdasarkan tahun penyimpanannya yang sudah disesuaikan juga dengan bulannya. Nah, melalui pekerjaan tersebut, saya belajar terkait pentingnya ketelitian, kerapihan, keamanan arsip, serta kemudahan untuk menemukan kembali dokumen tersebut. Lalu untuk tugas yang kedua adalah input dan juga pengelolaan data karyawan, di mana praktikan menerima dokumen dari staf HRD, lalu melakukan pengecekan data, kemudian menginput data tersebut ke dalam Microsoft Excel, lalu kemudian
Setelah proses input selesai, praktikan melakukan pengecekan ulang agar tidak terjadi kesalahan data. Nah, melalui pekerjaan tersebut, mengajarkan bahwa pentingnya akurasi data karena kesalahan sekecil apapun dapat mempengaruhi administrasi kepegawaian. Selanjutnya, praktikan juga bertugas membuat notulensi rapat formen, di mana praktikan mengikuti rapat sesuai dengan jadwal. Lalu, praktikan mencatat daftar hadir peserta, mencatat agenda rapat, dan juga mencatat poin-poin pembahasan serta hasil keputusan rapat. Nah, sebelum dikirim ke mentor, itu biasanya praktikan direview kembali untuk mengecek apakah sudah sesuai dengan template atau belum. Nah, jika misalkan sudah selesai dan sesuai dengan template, itu praktikan serahkan kepada mentor untuk diperiksa, lalu dijadikan dokumentasi kantor. Nah, melalui tugas tersebut, praktikan belajar bagaimana menyusun informasi secara sistematis dan juga objektif sehingga hasil rapat dapat menjadi dokumen resmi perusahaan. Selain itu, praktikan juga membantu proses rekrutmen dan juga seleksi karyawan. Kegiatan yang praktikan lakukan meliputi rekapitulasi berkas pelamar, lalu menyiapkan daftar hadir. Selanjutnya, pada hari H, praktikan melakukan registrasi peserta interview, lalu mengarahkan peserta menuju lokasi interview dan juga tes buta warna. Selanjutnya, praktikan juga membantu administrasi selama proses seleksi berlangsung. Nah, jika wawancara itu sudah selesai, maka praktikan akan merekap hasil interview tersebut setelah semuanya diwawancarai. Nah, melalui pengalaman tersebut, itu praktikan tergambar secara nyata mengenai bagaimana proses rekrutmen yang baik itu bagaimana, yang mulai dilaksanakan dari tahap administrasi hingga tahap evaluasi hasil seleksi. Nah, melalui seluruh kegiatan tersebut, praktikan memperoleh pengalaman bahwa pekerjaan administrasi itu bukan hanya sekedar menginput data, tetapi juga membutuhkan ketelitian serta komunikasi yang baik, kemampuan bekerja sama yang baik, serta kemampuan mengelola waktu yang baik agar seluruh pekerjaan itu dapat selesai sesuai dengan target yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya ada kendala yang dihadapi. Selama pelaksanaan PKL, terdapat beberapa kendala yang praktikan hadapi. Kendala yang pertama adalah keterbatasan waktu dan juga ruangan saat pelaksanaan interview. Pada beberapa kesempatan itu jumlah kandidat itu cukup banyak, sementara ruang interviewnya terbatas, sehingga pelaksanaan wawancara itu harus dilakukan secara bergantian. Untuk kendala yang kedua adalah miskomunikasi dengan pihak ketiga yang menyebabkan beberapa kandidat datang terlambat karena informasi jadwal belum tersampaikan secara optimal. Nah, kondisi tersebut itu mengakibatkan penyesuaian jadwal interview hingga proses seleksi menjadi kurang efisien. Lalu untuk kendala yang terakhir adalah keterbatasan fasilitas printer, yang dimana seluruh staf itu menggunakan printer yang sama sehingga ketika volume pekerjaan meningkat, praktikan harus menunggu giliran untuk mencetak dokumen administrasi. Hal tersebut itu membuat pekerjaan tidak dapat langsung diselesaikan pada saat itu juga, yang mengakibatkan penumpukan tugas di hari tersebut. Selanjutnya, solusi mengatasi kendala. Untuk mengatasi kendala tersebut, terdapat beberapa upaya yang dapat praktikan lakukan. Yang pertama, praktikan dapat membantu menyiapkan seluruh dokumen administrasi sebelum pelaksanaan interview sehingga proses wawancara dapat berjalan lebih efektif. Lalu yang kedua, praktikan dapat melakukan pengecekan kembali data peserta interview serta berkoordinasi dengan HRD apabila terdapat perubahan jadwal sehingga informasi dapat segera diteruskan kepada pihak terkait. Lalu untuk yang ketiga, ketika printer sedang digunakan oleh karyawan yang lain, itu praktikan memanfaatkan waktu untuk mengerjakan pekerjaan lainnya seperti input data, scanning dokumen, penyusunan arsip maupun rekapitulasi data. Dengan demikian, waktu kerja tetap produktif meskipun terdapat keterbatasan fasilitas. Nah, dari pengalaman tersebut, praktikan belajar bahwa koordinasi, komunikasi, dan kemampuan mengatur prioritas pekerjaan merupakan keterampilan yang sangat penting dalam dunia kerja. Selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan pelaksanaan praktik kerja lapangan yang telah praktikan jalani, dapat disimpulkan bahwa kegiatan PKL memberikan pengalaman nyata mengenai pelaksanaan administrasi di lingkungan perusahaan, khususnya pada unit HRD. Praktikan memperoleh pengalaman dalam pengelolaan arsip, administrasi kepegawaian, pengelolaan data, dan seleksi karyawan.
Selain keterampilan teknis, praktikan juga belajar mengenai disiplin, ketelitian, komunikasi, kerja sama tim, kemampuan beradaptasi, serta manajemen waktu dalam lingkungan kerja profesional. Apabila dikaitkan dengan keilmuan yang praktikan pelajari di program studi S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran, terdapat hubungan yang sangat erat. Yang pertama, pada mata kuliah manajemen kearsipan, di mana praktikan mempelajari prinsip penyimpanan arsip, sistem klasifikasi, keamanan arsip, serta temu kembali dokumen yang digunakan. Selama PKL, teori tersebut praktikan terapkan secara langsung ketika melakukan pengarsipan dokumen fisik maupun digital. Lalu yang kedua, pada mata kuliah administrasi perkantoran, di mana praktikan mempelajari bagaimana mengelola dokumen data dan informasi secara efektif. Hal tersebut praktik ketika melakukan input data, karyawan, pemeriksaan dokumen, serta administrasi rekrutmen. Lalu yang ketiga, pada mata kuliah teknologi perkantoran, di mana praktikan memanfaatkan Microsoft Excel, mesin scanner, serta sistem informasi perusahaan dalam mendukung pekerjaan administrasi sehingga proses kerja itu menjadi lebih efektif dan juga efisien. Oleh karena itu, praktikan menyadari bahwa ilmu yang diperoleh selama perkuliahan tidak hanya bersifat teoritis, tetapi benar-benar menjadi bekal dalam melaksanaan pekerjaan administrasi di dunia industri. Selanjutnya ada dokumentasi. Pada slide ini ditampilkan dokumentasi kegiatan selama praktikan PKL di PT Kramayuda Automotor. Demikian presentasi praktik kerja lapangan yang dapat praktikan sampaikan. Praktikan mengucapkan terima kasih kepada PT Kramayuda Automotor yang telah memberikan kesempatan kepada praktikan untuk belajar secara langsung di dunia kerja, serta kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan praktikan selama penyusunan laporan PKL. Terima kasih atas perhatian Ibu dan teman-teman. Saya siap menerima pertanyaan dan juga masukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.